Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, setelah minggu lalu kalian belajar tentang kedatangan bangsa Barat, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan mereka datang Nusantara. Khusus hari ini kita akan membahas mengenai kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara dan VOC. Bagaimana? Sudah siap semua belajarnya? Oke, kalau sudah siap kita mulai ya. Nah, ini alasan atau latar belakang kedatangan bangsa Belanda. Selain yang sebelumnya Ibu sebutkan, kali ini adalah latar belakang secara khusus bangsa Belanda ya. Yang pertama adalah meletusnya perang antara Belanda dengan Spanyol yang sudah berlangsung selama 80 tahun. Jadi di Eropa sendiri, di sana itu sesama negara Eropa itu masih sering terjadi perperangan. Kemudian yang kedua, sudah ada petunjuk jalan yang dilakukan oleh Jan Huygens van Linschoten. Orang atau penjelajah pertama yang melakukan penjelajahan ke Nusantara itu adalah Cornelis de Houtman yang dimulai sejak tahun 1595, di mana dia memimpin 4 buah kapal untuk mencari jalan ke Nusantara. Jadi Cornelis de Houtman adalah orang bangsa Belanda pertama yang memang dari awal tujuannya melakukan penjelajahan samudra itu tujuannya memang mau ke Nusantara. Setelah 1 tahun berlayar, barulah pada tahun 1596 Cornelis de Houtman itu sampai di daerah Banten atau pelabuhan Banten yang pada saat itu bernama Jayakarta. Nah, sebenarnya tujuan utama mereka adalah ingin ke Maluku, tapi Cornelis de Houtman ini hanya sampai Banten. Nah, ini adalah Cornelis de Houtman. Rute yang dia lakukan sampai ke Nusantara itu hampir mirip seperti bangsa Portugis, yaitu dari Belanda menyusuri pantai barat Afrika. Tapi bedanya di sini, biasanya kalau Portugis itu dia tetap menyusuri Afrika dan sampai India kan, tapi kalau Cornelis de Houtman ini pelayarannya dia langsung melewati Samudra Hindia. Jadi tidak menyusuri tapi langsung shortcut sampai akhirnya ke Selat Sunda dan sampai ke Banten. Nah, pada saat itu Banten itu diperintah oleh Maulana Muhammad, kerajaan Banten, dan kedatangan Cornelis de Houtman ini awalnya disambut baik oleh masyarakat Banten. Namun lama-kelamaan sikap Cornelis de Houtman yang sombong dan bersemena-mena terhadap rakyat Banten membuat Cornelis de Houtman ini diusir dari Banten. Nah, ini adalah gambaran ketika pertama kali Cornelis de Houtman sampai di Banten, langsung memerintahkan untuk meniup trompet dan menyanyikan lagu Wilhelmus. Ini adalah lagu kebangsaan kerajaan Belanda. Walaupun pada saat itu Cornelis de Houtman gagal dalam mengambil alih Banten, tetapi Cornelis de Houtman itu pencapaiannya sangat penting untuk orang Belanda. Kenapa? Karena Cornelis de Houtman ini membuka jalan atau memberikan informasi kepada bangsa Belanda bahwa ini loh jalan ke Nusantara. Terus di Nusantara itu beneran banyak rempah-rempahnya. Jadi walaupun gagal perjalanan pertama, tapi sangat penting karena membawa banyak informasi. Lalu selanjutnya pada tanggal 20 November 1598, rombongan dari Belanda yang kedua itu sampai di Banten yang dipimpin oleh Jacob van Eyck bersama teman-temannya, yaitu Van Warwijck dan Van Heemskerk, dengan membawa 8 buah kapal tiba di Banten.
Nah, pada saat yang bersamaan Banten itu sedang berseteru dengan bangsa Portugis. Jadi kedatangan bangsa Belanda ini disambut baik oleh kerajaan Banten karena dianggap bisa membantu Banten dalam melawan bangsa Portugis. Selain itu, Jacob van Eyck ini belajar dari kesalahan Cornelis de Houtman. Jadi dia tidak bersikap sombong ataupun semena-mena terhadap rakyat Banten, tapi dia lebih pintar lagi dalam mengambil hati para petinggi atau orang-orang kerajaan Banten, sehingga orang Banten pada saat itu dengan sukarela dan dengan baik hati memberikan banyak rempah-rempah. Sampai 3 buah kapal milik Belanda itu isinya penuh dengan rempah-rempah. Tadi dia bawanya 8 buah kapal kan. Nah, 3 kapal yang udah isi rempah-rempah penuh ini kembali ke Belanda dengan bawa rempah-rempah. Sisanya 5 kapal lagi melanjutkan perjalanan ke Maluku. Nah, setelah 3 kapal yang membawa banyak rempah-rempah ini sampai ke Belanda, barulah Nusantara atau Indonesia itu sangat terkenal sekali di Belanda. Karena kan kalau yang kemarin Cornelis de Houtman baru hanya membawa informasi, tapi sekarang Jacob van Eyck itu sudah benar-benar membawa bukti bahwa di Nusantara itu banyak sekali rempah-rempah loh. Nah, sejak saat itu mulailah banyak sekali berdatangan bangsa Belanda ke Nusantara. Jadi dimulai pada saat ini ya. Nah, ini tadi perjalanan bangsa Belanda. Ini kan Spanyol perjalanannya. Nah, ini sama kan Belanda sama Portugis, cuma bedanya ketika sampai di sini Belanda itu langsung menyeberangi Samudra Hindia, sedangkan kalau Portugis itu menelusuri benua Afrika dan sampai India dan masuk ke lewat Malaka. Kalau Belanda itu masuk ke lewat Selat Sunda, kemudian sampai ke Banten atau Jayakarta. Oke, ini adalah tugas pertama. Tugas pertama tadi Ibu sudah sangat menjelaskan bagaimana rute pelayaran bangsa Belanda sampai akhirnya ke Nusantara. Nah, kamu tuliskan rutenya, kemudian kamu tuliskan juga secara singkat tokoh-tokoh yang terlibat dalam pelayaran bangsa Belanda sampai ke Nusantara itu tokohnya siapa aja, dan ceritakan sedikit mengenai tokoh tersebut. Bagaimana perjalanannya atau pencapaiannya apa aja. Ini untuk tugas 1 ya. Kalian sudah belajar bagaimana sejarahnya sampai akhirnya bangsa Belanda itu mengenal Nusantara, dan pada akhirnya banyak bangsa Belanda yang datang ke Nusantara. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Karena sejak masa itu berarti mulailah ada penjajahan Indonesia oleh bangsa Belanda. Nah, untuk penjajahan bangsa Belanda ini sebenarnya kita bagi 2 ya, yaitu pada masa VOC dan masa pemerintahan Hindia Belanda. Untuk hari ini kita akan belajar tentang masa VOC dulu, untuk berikutnya baru kita akan belajar tentang masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, zaman VOC atau kalau di Indonesia kita menyebutnya zaman company. Nah, ini tujuan awalnya orang Belanda datang ke Nusantara itu tujuannya bukan untuk menjajah tapi untuk berdagang. Iya betul, untuk berdagang rempah-rempah. Jadi ingin membeli banyak rempah-rempah dari sumbernya karena harganya murah, nanti dijual lagi ke Belanda. Itu tujuan awalnya ya. Nah, karena orang dagang itu pasti tujuannya ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya kan. Itulah juga salah satu yang nanti menyebabkan akhirnya bangsa Belanda atau VOC ini memutuskan untuk menjajah Indonesia. Nah, seperti yang kamu tahu, pada saat dulu itu penjelajahan samudra tidak seperti yang kamu bayangkan. Itu tuh penuh banget banyak resiko, baik itu dari alam maupun dari perampokan dan lain-lainnya. Tapi mereka itu tidak pantang menyerah dan butuh waktu bahkan berbulan-bulan, bisa setahun lebih untuk sampai ke Nusantara karena masih menggunakan transportasi yang
sederhana untuk kategori sekarang. Nah, tapi mereka tidak pantang menyerah sampai akhirnya mereka bisa sampai ke Nusantara, kemudian mendapatkan banyak rempah-rempah. Nah, semangat bangsa barat inilah yang seharusnya bisa kita ambil, yaitu semangat pantang menyerah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Oke, sekarang kita bahas sedikit sejarah VOC. VOC atau dalam bahasa Belandanya itu Vereniging Oost-Indisch Company. Ini adalah artinya perusahaan persatuan pedagang-dagang Belanda yang ada di Hindia. Karena waktu itu Indonesia namanya Hindia Belanda ya. Itu berdiri pertama kali tanggal 20 Mei 1602 dan nanti akan dibubarkan pada tahun 1799. Nah, tujuan VOC didirikan adalah untuk mengatasi persaingan antara sesama pedagang Belanda. Nah, jadi seperti yang tadi sudah Ibu ceritakan, sejak masa Johannes van Eyck itu berhasil membawa banyak rempah-rempah, bangsa Belanda tuh mulai banyak berdatangan ke Nusantara. Nah, untuk mengurangi persaingan sesama pedagang Belanda, maka dibentuklah yang namanya VOC ini, biar sesama pedagang Belanda ini bisa bersatu melawan pedagang-pedagang yang lain. Terutama waktu itu adalah pedagang dari EIC, East Indies Company, ini adalah miliknya bangsa Inggris. Nah, jadi VOC itu semacam seperti koperasi ya, kayak beberapa pedagang Belanda yang bersatu gitu, kayak perhimpunan. Kemudian tujuan berikutnya adalah ingin memonopoli perdagangan Belanda. Apa itu monopoli? Monopoli itu artinya menguasai, yang menguasai itu hanya satu orang atau satu organisasi aja, itu namanya monopoli. Kemudian udah pasti karena ini adalah kongsi dagang, tujuannya ya ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan tujuannya agar tidak ada persaingan sesama kongsi pedagang Belanda, kemudian untuk bisa saingan dengan pedagang di negara lain. Ini sebenarnya Inggris itu udah mendirikan kongsi dagang duluan, jauh sebelum bangsa Belanda. Bangsa Belanda itu baru tahun 1602 mendirikan yang namanya VOC, Kumpulan Dagang Hindia Timur. Nah, VOC ini yang memiliki ide dibentuknya VOC adalah Oldenbarneveldt dan Pangeran Maurits. Nah, di dalam kekuasaannya sendiri, VOC itu memiliki beberapa hak istimewa atau hak oktroy yang hanya dimiliki oleh VOC saja. Yang pertama, dia diperbolehkan memonopoli perdagangan, tadi menguasai perdagangan. Kemudian mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Jadi ketika masa VOC, masyarakat itu atau orang-orang itu tidak menggunakan jenis uang Belanda. Jadi uang Belanda itu kan gulden. Di Belanda tetap memakai uang Belanda sendiri, sedangkan kalau di daerah kekuasaan VOC itu menggunakan mata uang VOC yang keluaran dari VOC. Kemudian hak mengadakan perjanjian dengan kerajaan setempat. Jadi ketika VOC ingin mengadakan perjanjian, dia tidak perlu meminta persetujuan dari kerajaan, tapi VOC bisa langsung mengadakan perjanjian sendiri. Kemudian hak memungut pajak, jadi VOC pun boleh memungut pajak kepada kerajaan atau rakyat setempat yang dia kuasai. Kemudian hak memiliki angkatan perang sendiri, jadi angkatan perang VOC ini terpisah dengan angkatan perang Belanda. Jadi dia punya angkatan perang sendiri. Kemudian hak memaklumkan perang, ini maksudnya hak menyatakan perang. Jadi kalau VOC ingin perang terhadap kerajaan-kerajaan setempat atau perang melawan kongsi dagang yang lain, itu pun sama, tidak perlu persetujuan kerajaan Belanda, dia boleh menyatakan perang atau memulai perang. Kemudian hak mengadakan pemerintahan sendiri kepada wilayah-wilayah kekuasaannya. Oke, kamu perhatikan ini adalah hak-hak oktroy atau hak khusus yang dimiliki oleh VOC. Nah, kalau kamu perhatikan baik-baik,
ini kan VOC itu hanya kongsi dagang ya, atau kalau tadi ibu bilang memudahkan kalian seperti kayak koperasi. Nah, tapi kalau kita lihat haknya ini, mereka itu malah seperti sebuah negara VOC itu, karena dia punya angkatan perang sendiri, boleh mengut pajak, boleh mengadakan pemerintahan sendiri. Jadi kayak seperti negara sendiri di luar dari Belanda. Nah, untuk memudahkan VOC dalam usahanya memonopoli perdagangan, VOC itu menerapkan beberapa aturan atau politik di daerah yang dia kuasai. Yang pertama adalah nama politiknya Verflincheleverentie. Ini agak susah ya bicaranya. Nah, Verflincheleverentie ini adalah artinya penyerahan wajib. Jadi wilayah-wilayah atau rakyat yang dikuasai VOC itu wajib menyerahkan hasil buminya kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan VOC, atau ini lebih disebut dengan monopoli. Jadi rakyat yang di Nusantara yang pada saat itu dikuasai VOC itu dilarang menjual hasil bumi ke pedagang lain selain VOC, karena hanya boleh VOC saja tempat jual rempah-rempahnya. Oleh karena itu yang menentukan harga adalah VOC. Jadi harganya suka-suka VOC. Oleh karena itu bisa sangat murah sekali rempah-rempahnya. Padahal pedagang-pedagang lain itu dari negara lain bisa menawarkan harga yang lebih tinggi kepada petani. Tapi karena ada aturan Verflincheleverentie ini, dia tidak boleh menjual ke pedagang negara lain, hanya boleh ke VOC. Terus yang kebijakan berikut adalah kontingenten. Ini adalah kewajiban membayar pajak. Jadi selain penyerahan wajib, kalau penyerahan wajib itu kan dibayar, tapi dibayarnya harganya yang nentuin VOC kan. Nah, kalau kontingenten ini adalah dia wajib nyerahin hasil buminya, nggak dibayar. Jadi kayak pajak nih, tapi pajaknya pakai hasil bumi. Peraturan yang ketiga adalah ekstravasi. Ekstravasi ini VOC punya hak untuk menebang tanaman rempah-rempah yang dimiliki oleh rakyat. Jadi rempah-rempah ini harganya fluktuasi itu naik turun. Jika pada saat panen rempah-rempahnya ini banyak kan, berlimpah kan, pasti harganya akan jadi turun kalau rempah-rempahnya banyak. Karena banyak penawaran, kamu pasti udah belajar hukum penawaran kan. Kalau banyak yang menawarkan, maka harganya bisa turun. Nah, karena VOC ini pengennya harga rempah-rempah tetap tinggi biar dia tetap untung, maka hal yang dia lakukan adalah ekstripasi, yaitu menebang pohon-pohon rempah-rempah biar rempah-rempahnya itu nggak terlalu banyak sehingga harganya tinggi terus. Padahal itu adalah tanaman punya rakyat, bukan punya VOC. Jadi sengaja dimusnahin pohonnya biar nggak banyak dan biar harganya tinggi. Kemudian yang keempat adalah pelayaran hongi. Pelayaran hongi ini adalah pelayaran menggunakan perahu kora-kora yang seperti di Dufan gitu, cuma ini yang kenyataan. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengawasi pelaksanaan perdagangan VOC dan menindak lanjuti jika ada pelanggaran. Jadi rakyat pada saat itu dipaksa untuk mendayung perahu ini di sekitar perairan yang dikuasai VOC. Jadi yang mendayung tuh rakyat sendiri, karena kan rakyat Indonesia, karena pada saat itu kan masih manual kan. Nah, ini si VOC itu biar bisa mengawasi dan melihat ada saingannya enggak gitu. Nah, itu melakukan namanya pelayaran hongi. Jadi kayak berpatroli tapi di sekitar perairan, tapi menggunakan tenaga rakyat Indonesia. Itu namanya pelayaran hongi. Oke, ini adalah 4 usaha yang dilakukan VOC dalam melaksanakan monopolinya. Nah, ini adalah tokoh-tokoh penting pada masa VOC. Tadi udah Ibu jelaskan, Johan van Oldenbarneveldt itu yang punya ide atau mengusulkan VOC itu didirikan biar tidak terjadi persaingan. Nah, VOC pertama kali didirikan itu pusatnya di Ambon. Ingat ya, pertama kali VOC didirikan itu pusatnya di Ambon, Maluku.
Nah, kemudian yang diangkat menjadi Gubernur Jenderal VOC pertama itu adalah namanya Peter Both. Ingat ya, ini Gubernur Jenderal VOC pertama Peter Both. Jadi Gubernur Jenderal itu ada banyak. Kemudian pada masa Jan Peter Junkun, VOC itu dipindahkan dari Ambon itu ke Jayakarta. Zaman sekarang itu kayak Banten, Jakarta gitu. Nah, pada masa Jan Peter Junkun ini mulailah nama Jayakarta itu diubah menjadi nama Batavia. Kenapa dipindahkan ke Batavia? Itu karena dianggap posisinya lebih strategis untuk perdagangan karena dekat dengan pusat lalu lintas pelayaran dunia, dekat Malaka juga kan. Nah, selama masa dudukan VOC itu menggunakan politik namanya politik divide et impera, atau dalam bahasa Indonesia adalah politik adu domba. Oke, kita bahas sedikit tentang Jan Peter Junkun ini yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal pada tahun 1619 sampai 1629. Nah, ini tadi dia yang memindahkan VOC dari Ambon ke Jayakarta, terus mengubah nama Jayakarta jadi Batavia karena letaknya lebih strategis. Kemudian pada tahun 1620 Gubernur Jenderal VOC itu yang Gubernur Jenderalnya dipindahin ke Batavia, tetapi di daerah Maluku atau di daerah Ternate itu dia tetap punya Gubernur Jenderal sendiri ya, yang pusat VOC di Batavia, tapi di Maluku juga masih punya Gubernur Jenderal sendiri. Nah, ini nama orang-orang yang jadi Gubernur Jenderal ya. Ini tadi yang udah Ibu jelaskan. Kemudian selain itu JP Kun ini juga mendirikan benteng untuk mempertahankan dirinya dari serangan bangsa lain. Nah, karena sebelumnya itu di daerah Banten itu banyak sekali pedagang dari negara lain, dengan dikuasainya oleh bangsa Belanda, maka pedagang-pedagang lain pun akhirnya pergi meninggalkan daerah Banten. Nah, ini untuk memudahkan kamu untuk memahami struktur pemerintahan Hindia Belanda. Jadi yang memimpin di daerah Hindia Belanda, karena Hindia Belanda itu adalah sebutan Nusantara atau Indonesia pada zaman dulu ya, karena dianggap Indonesia itu adalah bagian dari Belanda atau provinsinya punya Belanda, maka yang memimpin Indonesia pada saat itu disebutnya dengan nama Gubernur Jenderal. Nah, ini nanti di bawahnya ada lagi, di bawah Gubernur Jenderal kayak pemimpin tiap daerahnya atau provinsi namanya residen, kemudian ada lagi di bawahnya bupati, pati, dan lainnya. Ini adalah sistem pemerintahan, jadi paling tinggi Gubernur Jenderal. Nah, itulah tadi sedikit cerita mengenai sejarah VOC dan bagaimana perjalanannya sampai pada akhirnya berpusat di Batavia. Nah, kemudian VOC tidak terlalu lama, jadi tadi dimulainya pada abad 16 kan. Pada abad 18 VOC itu mulai mengalami kemunduran dan kebangkrutan sehingga dibubarkanlah organisasi ini. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah banyaknya pegawai-pegawai VOC ini yang korupsi. VOC itu tadi kan kongsi dagang kan. Nah, jadi nanti VOC itu keuntungannya itu harus diberikan kepada kerajaan Belanda. Tetapi kenyataannya banyak pegawai VOC yang korupsi sehingga VOC ini dianggap tidak menguntungkan sama sekali untuk kerajaan Belanda. Nah, kemudian kenapa tidak menguntungkan? Salah satu alasannya adalah wilayah kekuasaan VOC itu luas kan. Nusantara atau Indonesia sendiri aja udah luas banget. Karena luas banget ini maka diperlukan banyak pegawai untuk mengatur wilayah kekuasaan. Nah, makin banyak pegawai ya berarti kan makin banyak uang yang harus dikeluarkan untuk menggaji pegawai, sehingga banyak pengeluaran yang harus dilakukan VOC. Kemudian rakyat Nusantara yang pada saat itu di setiap wilayah sudah dikuasai oleh
banyak kerajaan untuk mematenkan kekuasaannya, dia harus melawan kerajaan-kerajaan. Nah, ketika melawan kerajaan-kerajaan ini diperlukan biaya perang sangat besar. Ini pun juga menguras uang kas atau anggaran VOC. Selain itu, VOC juga selain perang sama rakyat setempat atau kerajaan setempat, tapi juga VOC di lain pihak saingan dengan kongsi dagang bangsa lain, terutama pada saat itu adalah Inggris, karena Inggris itu kan pusat dagangnya tuh di India, jadi nggak terlalu jauh dari Nusantara. Kemudian udah banyak yang korupsi, pengeluaran besar, maka VOC itu memiliki hutang yang sangat banyak kepada kerajaan. Jadi kalau dilihat-lihat uang kasnya kok minus gitu ya. Kemudian karena ini VOC itu kongsi dagang, maka sama seperti sebuah perusahaan. Jadi ada orang-orang yang punya saham di VOC, sehingga setiap secara berkala harus memberikan keuntungan dari VOC atau dividen. Lalu pada saat yang bersamaan di Eropa sendiri sudah muncullah paham liberalisme, sehingga yang namanya monopoli perdagangan itu seperti sudah tidak sesuai dengan paham liberalisme yang ada di Eropa. Lalu selain itu pada tahun 1795 Prancis sama Belanda itu melakukan peperangan dan Belanda mengalami kekalahan ketika melawan Prancis. Sehingga dari kerajaan Belandanya sendiri pun dianggap VOC itu sudah tidak menguntungkan. Nah, ini tadi udah Ibu jelaskan kan kemundurannya. Lalu pada tanggal 31 Desember 1799 ini VOC dinyatakan resmi dibubarkan. Jadi sudah tidak ada VOC lagi. Kemudian seluruh kekuasaan yang telah dimiliki VOC itu diambil alih oleh pemerintahan Belanda sendiri. Jadi sejak saat ini, sejak tanggal 31 Desember 1799, Nusantara ini bukan lagi dijajah oleh VOC, tapi dijajah oleh pemerintahan Belanda sendiri. Jadi langsung oleh pemerintahan Belanda sendiri atau oleh kerajaan Belanda sendiri. Ini juga pada saat yang bersamaan tadi Belanda diambil oleh Prancis, sehingga pada saat itu dijelaskan namanya Republik Bataaf. Republik Bataaf itu kerajaan Belanda yang dipimpin oleh Prancis. Oke, itu adalah mengenai sejarahnya VOC. Jadi pada saat ini bukan berarti Nusantara itu udah selesai dijajah oleh bangsa Belanda, bukan, tapi masa penjajahannya terhadap VOC selesai dimulai dengan masa penjajahan oleh pemerintahan Belanda atau tadi Inggris. Nah, ini tugas 2 itu buatlah mind map atau peta konsep yang berkaitan dengan VOC. Tadi kan Ibu udah jelasin tuh VOC lumayan banyak. Nah, di dalam mind map kamu ini sendiri kamu harus mengandung yang namanya 5W1H. Jadi 5W1H itu ada what, why, who, where, when, and how. Jadi dalam mind map kamu itu harus mengandung 6 hal ini. Jadi misalnya what, apa yang kira-kira what ya? Misalnya apa itu VOC, kamu jelasin. Kalau misalnya where, tadi Ibu menyebutkan banyak tempat-tempat kan. Apa misalnya di mana VOC itu pusatnya, kamu jelasin. How itu lebih ke bagaimana prosesnya. Kayak why, mengapa, cari tahu yang bisa mengapa. Misalnya mengapa VOC didirikan, mengapa mengalami kemunduran. Who ini merujuk ke subjek atau orang. Jadi ya siapa misalnya pemimpinnya, siapa yang apa. Kemudian when itu mengenai kapan, jadi berkaitan dengan waktu.
Oke, jadi kalau dalam belajar sejarah itu harus mengandung 5W1H. Jadi tugasmu ada 2 ya. Tadi tugas 1 udah dijelaskan, tugas 2 juga udah dijelaskan. Oke, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kamu. Minggu depan kita akan mulai belajar sejarah kedudukan pemerintahan Belanda di Nusantara atau di Indonesia. Nah, terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan penjelasan Ibu dari awal hingga akhir. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga semua dalam keadaan sehat sehingga kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi. Oke, tetap semangat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.